Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus bagi kita untuk banyak beribadah di bulan Ramadan, tilawatul Quran, qiyamul lail, berzikir, istighfar, masya-Allah tabarakallah. Namun ada satu hal yang jangan lupa untuk kita perhatikan. Dan kalau bisa ini paling penting untuk kita perhatikan, yaitu memperhatikan apa yang kita makan. Jangan sampai ada yang haram masuk ke dalam mulut kita. Ini sangat berbahaya. Karena orang yang melakukan ibadah tapi masih ada yang syubhat masuk dalam perutnya, apalagi yang haram, menjadikan amal ibadah yang kita lakukan sia-sia. Karena itu kita melihat dalam banyak hadis Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin, setiap daging di tubuh kita yang tumbuhnya itu, yang berisi itu disebabkan karena haram, fannaru aula bih, neraka adalah yang paling layak baginya. Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, perumpamaan orang yang melakukan ibadah, banyak melakukan puasa, qiyamul lail, membaca Al-Quran dan seterusnya, tapi masih mengkonsumsi yang haram, itu seperti orang yang membangun bangunan di pinggir pantai. Dia bangun sedikit, kemudian datang ombak menerjang bangunan tersebut, menjadi binasa. Dia bangunkan lagi bangunannya, kemudian datang ombak lagi membinasakan bangunan tersebut. Kita melakukan ibadah tapi memakannya haram, makanan haram itu membinasakan ibadah yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, dan ini juga seruan untuk bagi umatnya. Wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, wa'malu salihah, dan beramallah dengan amal saleh. Para ulama mengkaji terkait dengan surah Al-Mu'minun ayat 51 ini, mengapa Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kulu minat thayyibat, makan yang baik-baik, baru kemudian wa'malu salihah, beramallah saleh. Mengapa tidak amal saleh dulu baru kemudian memakan makanan yang halal dan thayyiban? Ternyata memakan yang halal dan thayyiban akan mendorong kita, akan membantu kita untuk melakukan amal saleh. Karena itu Imam Sahal At-Tusturi yang wafat pada abad 3 Hijriah, 281 Hijriah, beliau mengatakan, man akal al-haram, siapa yang mengkonsumsi yang haram, asad jawarihuhu, anggota tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sya'a am aba, baik dia mau ataupun tidak dia mau. Alima am lam ya'lam, baik dia sadar ataupun tidak dia sadari. Ini karena sebab memakan yang haram. Wa man akala al-halal, dan siapa yang mengkonsumsi yang halal, ata'at jawarihuhu, anggota tubuhnya itu akan taat, akan mudah untuk diajak melakukan kebaikan. Sya'a am aba, baik dia mau ataupun tidak mau. Alima am lam ya'lam, baik dia sadari maupun tanpa dia sadari. Maka oleh karena itu di bulan Ramadan ini kita bukan hanya sekedar menjaga diri dari bertutur kata yang tidak baik, melakukan perbuatan yang tidak baik, juga makanan yang kita konsumsi. Perhatikan, jangan sampai ada yang haram, apalagi yang syubhat. Memakan yang haram, amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang melakukan haji, berangkat dengan harta yang haram. Ketika dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, datang seruan dari langit, la labbaik wala sa'daik, tidak aku sahut seruanmu dan tidak ada kebahagiaan bagimu. Makananmu haram, kendaraanmu haram, maka bagaimana Allah akan terima? Orang yang masih mengkonsumsi yang haram, doanya juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menceritakan seseorang yang panjang perjalanannya, bermusafir. Orang musafir seharusnya mustajab doa. Rasulullah SAW menggambarkan musafir ini bukan sekedar menempuh jarak yang biasa, sampai asy'ath aghbar, sampai pakaiannya penuh dengan debu, rambutnya kusam dengan debu, menunjukkan perjalanan yang sangat jauh.
Wa madda yadayhi ila sama, sampai menengadahkan tangannya ke langit. Seharusnya ini adalah posisi yang dia itu tawadhu, rendah hati, sangat memustajabkan doanya. Tapi makanannya haram, minumannya haram, sudah dibesarkan dirinya dari kecil dengan yang haram. Bahkan pakaiannya juga haram. Rasulullah SAW sabda, fa anna yustajabulah, bagaimana Allah akan terima doa yang dia lakukan. Sebaliknya Sa'ad bin Abi Waqqas pernah memohon kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku agar doaku itu mustajab. Rasulullah SAW sabda, ya Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amaka, perbaiki makananmu, takun mustajabad da'wah, engkau akan menjadi orang yang mustajab doanya. Begitu juga ketika kita mengkonsumsi yang haram, jelas azab kubur menanti kita. Hadis muttafaqun alaih tentang selepas peperangan ada sahabat yang syahid, maka sahabat-sahabat yang lain bergembira dan mengucapkan tahniah, betapa bahagianya dia, sekarang dia berada di surga dan seterusnya. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dan beliau katakan, tidak, barusan aku diberitahukan dia disiksa di dalam kuburnya karena sebab mencuri secari kain di medan perang. Karena sebab sepotong kain, dia disiksa di dalam kuburnya. Maka berita ini tersebar di kalangan sahabat, heboh, dan para sahabat sempat gusar. Ternyata walaupun ada harta haram, sedikit amal hebat bagaimanapun, bahkan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut tidak akan selamat. Datanglah seorang sahabat membawa sepasang sandal dan mengatakan, ya Rasulullah, aku kembalikan 2 sandal ini yang aku ambil di medan perang sebelum pembagian harta ghanimah secara merata. Rasulullah SAW bersabda, sungguh jika engkau tidak mengembalikan 2 sandalmu ini, engkau pun akan disiksa di dalam kuburmu. Subhanallah. Maka sidang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat, marilah kita jaga diri kita dari yang haram, dan apabila tiba di bulan Ramadan ini hendaknya kita lebih hati-hati lagi. Jangan sampai berbuka dengan yang haram, jangan sampai sahur dengan yang haram, agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, mohon doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.